Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Injil renungan hari ini 13 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 hingga 51. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemui dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan sisi yang sangat manusiawi dari keluarga kudus Nazaret, di mana Maria dan Yusuf kehilangan Yesus. Selama 3 hari mereka mencari Yesus dengan penuh kecemasan. Bayangkanlah kegelisahan orang tua, terutama sekali Maria yang anaknya hilang. Begitulah gambaran hati Santa Parawan Maria dalam Injil hari ini. Sebagai seorang ibu, Maria pasti merasakan kekosongan dan kegelisahan yang mendalam. Di sebalik kisah ini ada gambaran tentang hati manusia yang sering kehilangan arah, kehilangan damai, bahkan kehilangan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Hidup berjalan begitu cepat. Kesibukan, pekerjaan, dan keluarga dengan segala masalahnya sering membuat manusia berjalan tanpa sadar bahwa hatinya mulai jauh dari Tuhan. Kita tetap berdoa, tetap datang ke gereja, tetapi jiwa kita terasa kosong. Ada rasa lelah yang tidak dapat dijelaskan. Ada kegelisahan yang diam-diam tinggal di dalam hati kita. Seringkali yang sebenarnya hilang bukanlah Tuhan dari hidup kita, melainkan hati kita yang tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Saudara-saudari, Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Ini menunjukkan bahwa ketika merasa kehilangan damai dan arah hidup, manusia harus berani kembali kepada Tuhan. Dunia tidak mampu memberi ketenangan sejati. Dunia hanya memberi hiburan sementara, tetapi Tuhan memberi kedamaian yang menyentuh jiwa terdalam manusia. Ketika menemui Yesus di Bait Allah, Maria berkata dengan nada seorang ibu yang hatinya terluka, namun tetap berbicara dengan kelembutan sebab seorang ibu. Di mana Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ada begitu banyak peristiwa di dalam hidup ketika manusia juga bertanya demikian kepada Tuhan. Seperti, "Tuhan, mengapa ini boleh terjadi? Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa hidupku begitu berat? Mengapa engkau sepertinya diam saja?" Jawaban Yesus sangat dalam. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Jawaban ini mengingatkan kita bahwa kehendak Allah terkadang tidak langsung dimengertikan oleh manusia. Ada rencana Allah yang lebih besar daripada yang kita dapat pahami oleh pikiran manusiawi kita. Seringkali penderitaan terbesar manusia adalah karena ingin memahami semuanya. Padahal iman bukan tentang mengerti seluruh jalan Tuhan, melainkan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan dalam hal-hal yang tidak kita pahami. Maria tidak sepenuhnya mengerti maksud perkataan Yesus, tetapi ia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Inilah kerendahan hati dan juga keindahan hati tersuci Maria. Hati yang penuh kasih, sabar dalam kebingungan, dan tetap percaya meski belum memahami rencana Tuhan sepenuhnya. Inilah yang dikatakan kedewasaan iman. Tidak semua pertanyaan mendapat jawaban secara langsung. Tidak semua air mata segera berubah menjadi sukacita. Namun, hati yang percaya tetap memilih berjalan bersama Tuhan meski jalannya gelap. Kehilangan, kekecewaan, dan penantian panjang justru merupakan jalan bagi kita untuk belajar bahwa hanya Tuhanlah tempat kembali yang sejati. Manusia dapat saja mengejar banyak hal dalam hidupnya, seperti keberhasilan, pengakuan, cinta, dan kenyamanan, tetapi tanpa Tuhan, hati tetap akan terasa kosong. Saudara-saudari, inilah kiranya yang paling menyentuh dalam bacaan Injil hari ini. Setelah itu semua, Yesus kembali bersama Maria dan Yusuf dan taat kepada mereka. Yesus adalah Putra Allah, memilih hidup dalam kesederhanaan keluarga biasa. Ini mengajarkan kita bahwa kekudusan seringkali tumbuh bukan dalam hal-hal besar, melainkan dalam kesetiaan menjalani hidup sehari-hari. Antara lainnya, mengasihi keluarga, belajar sabar, memaafkan, bertanggung jawab, dan tetap setia kepada Tuhan di tengah rutin harian hidup. Sebab pada akhirnya, hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia tinggal dalam rumah Bapa, tinggal dalam kasih Tuhan sendiri. Hari ini kita diajak untuk merefleksi. Apakah aku percaya kepada Tuhan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapanku? Apakah aku memiliki hati yang sabar dan penuh kasih seperti Maria? Apakah aku masih mau mencari dan mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan dan kekhawatiranku? Akhirnya, sudahkah
aku menjadi pribadi yang membawa damai dan kasih bagi keluarga serta sesama? Marilah pada saat ini kita renungkan bersama dan kita refleksi di dalam setiap pribadi kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.